Bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu dan ilmu itu manfaat, ilmu itu berkah? Dua kuncinya. Ada, ini maaf ya, dulu ada presiden zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu ada salah seorang buta besar. Ternyata adik-adik, beliau bukan orang cerdas, bukan orang pintar, tapi ternyata kunci dia sukses apa? Dia menghormati, berbakti kepada ayah dan ibu, dan juga menghormati guru-guru. Ini yang penting. Dua orang tua kita siapa? Ayah dan ibu. Satu lagi siapa? Guru. Dulu katanya waktu di pesantren habis ngaji, kita rebutan cium tangan kiai, lalu rebutan apa? Minum air bekasnya kiai. Kobokannya diminum juga. Enggak ya, kalau kobokannya iya rebutan juga kobokannya. Itu bekas minumnya kita rebutan. Kita namanya. Guru-guru itu adalah orang tua kalian, tapi bukan orang tua kami. Tapi itu adalah orang tua kita. Hormati. Dek. Ustaz atau ustazah sendalnya hilang. Sebentar. Pakai sendal saya dulu. Wah, misalnya ustazahnya hilang sendalnya, gurunya hilang sendalnya. Kemana ustaz sendalnya hilang? Wah, kasihan banget ustaz. Jangan. Kita langsung, ustaz punya saya aja ustaz. Pakai aja gak apa-apa ustaz. Kita ikutin dari belakang. Dek, kamu ikutin ustaz. Iya kan sendal saya dipakai ustaz. Mengabdi. Sayangi mereka. Beliau lagi bawa koper. Oh, saya ada ustaz. Ustaz, senang berbakti, hikmat, senang membantu. Lihat ustaz jalan, mau kemana ustaz? Mau ke warung. Mau beli apa ustaz? Mau beli apa ya? Saya juga lupa beli apa ya. Mau beli minum, Ustaz, nggak apa-apa saya minumin. Saya minumin, saya beliin. Ustaz sini aja nunggu, saya beliin. Apa aja Ustaz? Senang membantu. Udah saya. Tadi mohon maaf ya, ini ada dua santri. Tadi Katib kan nyampe sini nih, nyampe ke sana nih. Setelah kepala sekolah Katib kan diarahkan ke sana. Lalu jalan kaki ada dua orang santri. Mungkin santri senior ya. Mereka berhenti nih. Yang satu turun. Kata dia, enggak usah. Akhirnya katanya, dia mau kemana? Mau beli ini. Tapi nanti kalian nih bawa motor. Kamu bawa motor, di pinggir jalan ada jalan aki-aki. Ayo kakek sini kek, nggak apa-apa kek. Mau kakek mau kemana saya antar. Oh nggak usah, nggak apa-apa kek. Oh dia antar sana. Turun dari motor marah-marah. Tuh. Ngapain kakek dibawa ke sini? Kan rumah kakek di sana tadi. Oh kakek rumahnya di sana. Iya, balikin lagi kakek. Mau nolong juga harus tanya-tanya dulu. Yuk, yang pertama adalah cintai Al-Qur'an. Adik-adik, ini Al-Quran ini luar biasa. Banyak orang-orang yang dapat berkah dari mencintai Al-Quran, mengalami kejadian-kejadian luar biasa yang itu tidak bisa dipelajari oleh akal logika kita. Dia dapat sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Hidupnya jadi berkah, hidupnya jadi luar biasa, hidupnya jadi taat. Kan taat itu adik-adik, hidayah terbesar itu adalah kalau kita sudah bisa taat kepada Allah. Betul? Betul tidak? Buta hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan setan.
adik-adik. Buta hati itu lebih berbahaya. Buta mata, orang mungkin buta mata tapi hatinya dikasih cahaya oleh Allah. Ada orang yang buta mata tapi setiap sholat berjamaah dia ada di saf terdepan. Kenapa? Karena hatinya tidak buta, hanya matanya saja. Tapi berapa banyak orang yang matanya melek tapi dia tidak bisa datang ke masjid, nggak bisa baca Quran. Kenapa? Hatinya yang belum terbuka, baru matanya saja. Betul. Di Bandung ada orang buta, dia setiap kali waktu sholat selalu ada di saf paling depan. Padahal masuk masjidnya pakai tongkat kayak antena, tahu kan? Dia jalan begini. Tapi dia selalu lebih dulu ada di depan, ada saf pertama, sholat berjamaah. Jadi semua, beruntung kalian ada di sini. Kalian menjadi, insya Allah menjadi ahlul Quran. Insya Allah. Yang kedua apa? Yang pertama, kita bersyukur kita ditempatkan di sini. Ini tanda ibu dan ayah sayang kepada kita. Kita bersyukur kita ditempatkan di tempat Al-Quran dimuliakan. Berarti ini rezeki terbesar buat kita. Jadi adik-adik jangan lihat untuk maaf ya, teman-teman kita yang di rumah. Dek, sayang, maaf ya nak ya. Nih, teman-teman kita yang di rumah sekarang lagi begini nih. Kalian hati-hati nih, nanti libur panjang misalnya di rumah, pertama-tama pegang handphone mungkin. Aduh, aku biasanya megang Quran, sekarang megang handphone. Mungkin pertama-tama kalian nggak terbiasa, tapi begitu setiap hari kalian pegang handphone, hati-hati. Semakin cinta sama handphone, semakin jauh dari Al-Quran. Betul. Dulu dia punya hafalan seharinya berapa ayat, sekarang dia tidak punya hafalan karena dia sibuk mabar. Selain mabar, dia juga kadang mabur. Tapi di sini, pagi pegang Quran, siang pegang Quran, malam pegang Al-Quran. Nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat buat dia. Ini nih orang yang dulu selalu membela aku di setiap saat. Dia sempatkan waktunya untuk pegang Al-Quran. Masya diceritakan nanti kalau kita mau meninggal, ketika akan sakaratul maut datang seseorang yang sangat indah rupawan. Ternyata dia siapa? Dia adalah bacaan Al-Quran ketika kita baca Al-Quran di bumi. Adik-adik mohon maaf, mati itu kan kalian ini sekarang semuanya adalah camat ya, calon mati. Nih maaf ya, ini kan dari depan ini kelihatan siapa yang apa. Kelihatan dari depan nih, ini semuanya akan meninggal ya. Ya nanti di waktu-waktu yang memang udah ditentukan, kita semua akan meninggal. Tapi adik-adik, sekarang persoalannya bukan tentang kita meninggal, tapi tentang bagaimana ketika kita meninggal. Meninggal itu Aktif dulu pernah baca buku itu dari Imam Al-Ghazali, pernah baca buku metode menjemput maut ya. Meninggal itu adik-adik semua, itu sakitnya, mohon maaf ya kaki ulangin lagi nih tentang sakitnya meninggal itu, tentang sakaratul maut. Sakitnya itu lebih sakit daripada 300 lebih bacokan pedang. Jadi kalau kita disilet nih 300 siletan ya, itu kan perih banget ya. Dibanjur pakai air cuka, dibanjur pakai air garam, dibanjur pakai saus super pedas, dibanjur pakai cabai rawit, pakai lada hitam, bensin, pertamax, kedua ya. Itu perihnya luar biasa. Jangankan itu, kita kena silet sedikit aja nih, kalau dikasih air itu perih banget. Jangankan itu, ini kuku kita nih maaf ya. Ya ada nggak yang pernah nih di kukunya tuh ada yang sedikit apa namanya? Tahu nggak? Pernah nggak? Susah memang diceritakannya. Yang di kukunya itu ada semacam bukan centengan, ada tuh yang
kayak benang apa namanya yang kulitnya rada tahu ya? Paham ya? Itu sakit banget, itu baru segitu loh. Ini apalagi 300 bacokan pedang disayat-sayat lalu dibanjur pakai air. Ya Allah deh, itu sakitnya sakit banget. Sampai karena terlalu sakit, orang yang meninggal itu tidak bisa mengeluarkan suara, nggak bisa berteriak karena terlalu sakit. Yang ada adalah air mata yang mengalir, ada juga lidah yang menjulur, ada mata melotot, rambut berdiri, dari kuping keluar asap. Ya enggak sampai segitunya ya. Itu sakit banget sampai orang meninggal tidak bisa berteriak karena terlalu sakit. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang menghimpit, binatang tanah datang menggigit. Hati-hati sama si pipit, karena itu enggak ya yang itu. Makanya kalian deh, lima ya. Kalau kalian di kamar, kalau kalian di kamar, itu banyak kan, lalu kalian bilang sempit, jangan bilang sempit, alhamdulillah, lega, kenapa? Karena kalian terbayang, kuburan hanya 2 kali 1 meter, itu lebih sempit.